Saya Dimas dengan NIM 111211053 dari Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Samira Arafi, NIM 114240085 dari kelompok 4 Pancasila TLO. Perkenalkan, nama saya Elkan Seginting dengan NIM 114240075 dari kelompok 4 Pancasila kelas O. Perkenalkan, nama saya Dika Ika Mariati dengan NIM 114240058. Perkenalkan, nama saya Deolak Stanto, NIM 114240084 dari kelas Pancasila O, dari kelompok 4. Nama saya Ijal Ucasana dengan NIM 114240066 dari kelompok 4 kelas O. Perkenalkan, nama saya Natasha Caroline dengan NIM 114240071 dari Teknik Lingkungan kelas Y Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Akila Luna Zakia, NIM 114240077 dari kelas Pancasila O, kelompok 4. Baik, sebelum kita masuk mengenai konsep Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat, kita pertama-tama harus mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian filsafat. Nah, Smith dan Nolan itu menjabarkan beberapa arti-arti filsafat menjadi beberapa arti, di mana yang pertama adalah arti informal, di mana filsafat itu adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Artinya, berbagai kepercayaan manusia itu tidak diterima secara tidak kritis atau lebih dipahami sebagai paham secara umum. Lanjut adalah arti formal, yang dia berarti suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Itu adalah arti formal menurut Smith dan Nolan terhadap filsafat. Seperti itu. Kemudian arti komprehensif, yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Artinya, filsafat secara komprehensifnya itu adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Artinya filsafat ini meliputi berbagai proses pemikiran untuk mendapatkan gambaran dari sebuah problematika yang sedang dihadapi. Nah, kemudian arti analisis linguistik, di mana analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Kemudian yang terakhir adalah arti aktual fundamental, di mana sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, itu adalah pengertian-pengertian filsafat menurut Smith dan Nolan, yang dimana mereka membagi menjadi beberapa arti. Nah, sekarang Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 2 poin. Yang pertama adalah Pancasila sebagai filosofis Grundslag, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia, di mana dia ini memenuhi ciri-ciri kefilsafatan, yaitu koheren, menyeluruh, mendasar, dan juga spekulatif. Artinya, Pancasila ini menjadi dasar negara dan disebut sebagai dasar filsafat adalah sebagai dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Artinya adalah Grundslag ini dia itu berasal dari sumber-sumber pemikiran seseorang, yang dimana seseorang ini adalah tokoh kenegaraan di Indonesia yang merumuskan Pancasila seperti itu. Nah, yang kedua adalah filosofi Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya adalah Pancasila sebagai Weltanschauung ini lebih ke kita mempunyai beberapa nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila itu ada. Nah, kemudian nilai-nilai inilah yang digunakan untuk sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag. Artinya, Weltanschauung ini dia itu yang memberikan pemahaman beberapa nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia kepada para tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengkonsepkan Pancasila seperti itu. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita masuk ke urgensi daripada Pancasila itu sendiri, telah kita ketahui bersama bahwasannya bangsa Yunani dapat berkembang karena pemikiran-pemikiran para filsufnya. Namun apakah di saat ini hal tersebut masih relevan? Jawabannya tentu iya. Mengapa? Karena seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga turut mengiringi perkembangan tersebut. Disitulah manusia menciptakan beberapa teknik untuk mencapai kenyamanan dan juga keamanan. Akan tetapi di saat yang sama manusia merasa gelisah karena mereka kehilangan arah hidup mereka.
kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan juga aspirasi mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ilmu biologi mempelajari hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya, kemudian sosiologi yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal tersebut saling berkaitan untuk menjadikan manusia dapat memahami pentingnya filsafat dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Kemudian kita masuk ke seberapa penting itu filsafat. Mungkin dari kita masih bertanya apa itu filsafat, kemudian seberapa pentingnya, apakah belajar filsafat itu bisa membuat gila. Tapi faedah terbesar dari filsafat itu sendiri adalah filsafat dapat mencari kemungkinan untuk menyelesaikan persoalannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu pasti memiliki beragam masalah. Nah, dengan adanya filsafat ini kita dapat meneliti dan juga menganalisa lebih lanjut, sehingga kita dapat dengan filsafat itu sendiri dapat menemukan kemungkinan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Sebenarnya ilmu yang telah kita pelajari pada saat ini itu adalah jawaban atas pertanyaan filsafat pada masa dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, jatuh yang menimpa Isaac Newton, yang kemudian berkembanglah ilmu gravitasi bumi, dan sehingga saat ini dikenal dengan disiplin ilmu fisika. Kemudian yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih bisa membedakan, lebih kritis, dan juga lebih pandai. Filsafat mengajak kita untuk terus bertanya dan juga mencari tahu lebih dalam, meskipun hal tersebut dianggap aneh dan juga rumit. Kemudian urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, yang berarti refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pradeja yang menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan berdasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kemudian yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Yang ketiga, dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai genetipus objektifus dan Pancasila sebagai genetipus subjektifus. Pancasila sebagai genetipus objektifus yaitu nilai-nilai Pancasila dicari berdasarkan cabang-cabang ilmu filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetipus subjektifus ialah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Itu landasan ontologis Pancasila. Ontologis ialah menurut Aristoteles ialah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan cabang-cabang ilmu yang membahas tentang segala sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, sering juga disebut dengan istilah substansi. Oke, selanjutnya adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologis dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan. Berdasarkan asalnya, sumber dari pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa akal merupakan satu-satunya sumber dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu empirisisme. Empirisisme adalah paham yang menyatakan bahwa pengalaman indrawi atau empiris merupakan sarana atau sumber dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila menggunakan paham empirisisme. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman
atau empiris bangsa Indonesia yang disatukan menjadi suatu pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sila kedua digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Sila ketiga digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan oleh penjajah melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat. Sila keempat digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sila kelima digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani yaitu aksion yang berarti nilai dan juga logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologis dapat didefinisikan sebagai teori tentang nilai. Nah, landasan aksiologis Pancasila ini artinya adalah nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan juga sakral. Pada sila kedua, mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Pada sila ketiga, mengandung nilai solidaritas dan kesetia kawan. Pada sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, pada sila kelima, mengandung nilai kepedulian dan juga gotong royong. Pancasila dari sisi historis sebagai sistem filsafat, yang pertama itu adalah kalau kita telik dari jauh, Soekarno itu menulis di seluruh Indonesia bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakas Tuhan dan hidup dalam roh. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki akar filosofis yang kuat yang dapat ditinjau dari sejarah masyarakat Indonesia, serta melalui 3 perspektif filsafat. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, yang pertama dari perspektif ontologi, Pancasila berakar pada keberadaan historis dan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan perjalanan panjang pengaruh agama lokal, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen dalam ruang publik Nusantara. Agama-agama ini telah menanamkan nilai spiritual yang menjadi fondasi sosial masyarakat. Begitu pula persatuan Indonesia, menunjukkan keberadaan bangsa yang majemuk serta secara sosial, kultural, dan geografis yang tetap mampu bersatu dalam semangat kebangsaan. Nah, selanjutnya itu dari sisi epistemologi. Pancasila adalah hasil pengalaman dan refleksi pemikiran bangsa. Nilai-nilainya dirumuskan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lahir dari karakter bangsa maritim yang menjelajahi dunia, membangun wawasan internasionalisme yang juga disebut oleh Soekarno di dalam bukunya tersebut, sekaligus juga mempertahankan kearifan lokal. Nah, pemikiran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Tan Malaka, dan Hatta turut memperkaya nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam sila keempat. Nah, selanjutnya itu dari perspektif aksiologi. Pancasila menawarkan pedoman praktis dan nilai-nilai luhur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Prinsip keadilan sosial ini tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga alat untuk menyejahterakan seluruh rakyat melalui kebijakan yang merata, berbasis musyawarah dan gotong royong. Nah, secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan harmoni antara keberadaan yaitu atau ontologi, proses pembentukan nilai atau epistemologi, dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata atau aksiologi. Nah, dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi panduan etis dan filosofis yang relevan sepanjang masa. Saya akan melanjutkan sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut etimologinya, sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar individu kelompok, dan kelompok antar kelompok. Nah, di sini kita akan masukkan dalam ruang lingkup masyarakat. Sistem filsafat kita bisa bagi menjadi 2, yaitu masyarakat awam dan masyarakat ilmiah. Masyarakat awam itu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat itu sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang religius. Bisa dilihat dari perkembangan kepercayaan yang ada di Indonesia, dari animisme, dinamisme, politeisme, dan monoteisme. Kemudian ada masyarakat ilmiah.
itu memahami Pancasila itu bersifat akademis, yang dimana mereka itu nggak memahami Pancasila sebagai dasar negara aja, tapi mereka memahami Pancasila itu sebagai sistem filsafat yang kompleks dan kaya akan makna. Nah, apa aja? Itu yang pertama itu ada hasil renungan bersama. Jadi sistem filsafat itu nggak hanya kesepakatan aja, tapi merupakan hasil dari renungan yang bersama, perenungan bersama. Kemudian ada struktur sistematis. Kelima sila itu saling berhubungan, itu saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Kemudian ada nilai-nilai universal yang dimana Pancasila ini relevan terhadap setiap zaman dan budaya. Kemudian ada landasan filosofis. Nah, Pancasila ini memiliki landasan filosofis yang kuat, bersumber dari berbagai pemikiran filsafat dari dalam hingga luar negeri. Bapak Notonagoro menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bapak Notonagoro itu menggambarkan Pancasila sebagai sistem filsafat itu menjadi dua, yaitu hierarki piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi. Hierarki piramidal itu digambarkan berbentuk piramida yang dimana sila pertama itu sebagai atapnya dan sila kelima itu sebagai alasnya. Dimulai dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu menjiwai dan meliputi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjiwai dan meliputi ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga dilanjutkan terus hingga yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menjiwai dan meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada kesatuan hubungan yang saling mengisi, itu digambarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkepersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lanjutkan dari sila ketiga, persatuan, sila keempat, kerakyatan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila awalnya merupakan konsensus politik yang berkembang menjadi sistem filsafat. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat kita klasifikasikan menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama itu meliputi wacana politis yang Pancasila ini menjadi sistem filsafat pada sidang BPUPKI, PPKI, dan Sekolah Umum Soekarno-Hatta pada tahun 1958 dan 1959 yang membahas tentang sila-sila Pancasila secara filosofis. Pada sidang BPUPKI ini, Soekarno memperkenalkan filosofis ground slack atau yang disebut sebagai dasar filsafat yang akan menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara. Nah, Soekarno juga memperkenalkan tentang Welton Chow atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang akan mempersatukan bangsa dan mengarahkan pembangunan kehidupan bernegara. Selanjutnya, kelompok kedua yaitu segala argumen politis yang kembali dikemukakan pada era reformasi, tepatnya pada pidato B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011, di mana B.J. Habibie mengatakan Pancasila harus relevan dengan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia seperti dinamika global dan perubahan sosial. Ia juga mengemukakan bahwa perlu adanya reaktualisasi Pancasila yang sesuai dengan tantangan yang akan datang seperti globalisasi, perubahan sosial yang sangat cepat, dan perkembangan teknologi informasi, di mana manfaat reaktualisasi ini sendiri untuk menjaga paham kebangsaan dan menjaga integritas bangsa Indonesia dari tantangan yang akan dihadapi.
Pada kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada dinamika dan tantangannya. Yang pertama itu ada dinamika. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pada 3 era. Yang pertama era Soekarno, Soeharto, dan era Reformasi. Pada era Soekarno itu terdapat suatu gagasan yang disebut dengan filosofis Grenstek. Ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya itu dasar filosofis. Nah, filosofi ini berasal dari hasil renungan Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia Merdeka. Kemudian dimaksudkan kepada atas dasar kerohanian bagi penyelenggara kemerdekaan Indonesia. Kemudian filosofis Grenstek ini disambut baik oleh beberapa pihak, terutama pada saat sidang pertama BPU PKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 dan pada gagasan ini lebih menekankan bahwa Pancasila adalah filsafat asli dari Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada era Soeharto. Pada era Soeharto ini Pancasila sebagai sistem filsafat lebih berkembang ke arah praktis. Maksud dari berkembang ke arah praktis sendiri itu adalah tidak hanya mencari kebenaran dan kebijaksanaan, namun juga Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Contoh implementasinya yaitu pada penataran P4. Kemudian yang ketiga itu ada pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat pada era reformasi memang kurang terdengar resonansinya, namun sangat berkembang pada wacana pendidikan dan wacana akademik. Yang kedua itu ada tantangan pada Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan ini muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada kapitalisme dan komunisme. Nah, kapitalisme sendiri itu artinya adalah kebebasan yang merupakan upaya dalam menyejahterakan masyarakat. Namun tantangan yang ada pada kapitalisme sendiri itu adalah kebebasan yang meluas tanpa adanya aturan atau batasan itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua komunisme. Komunisme itu adalah model tertinggi kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tantangan yang ada pada komunisme ini adalah akan hilangnya negara yang terlalu mendominasi akan menghilangkan peran rakyat dalam kenegaraan tersebut. Yang kedua, selanjutnya saya akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ada esensi. Esensi yang ada pada Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sila pertama yaitu sila ketuhanan. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara berketuhanan. Maksudnya adalah Indonesia itu memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih keyakinan dan keagamaan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, keyakinan ini bermaksud keyakinan ini bermaksud untuk timbulnya kesadaran untuk masyarakat Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya dalam esensi sila pertama ini kebebasan yang diberikan dalam bentuk apapun itu pasti akan dimintai pertanggongjawabannya. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan. Nah, sila kemanusiaan ini hakikatnya lebih pada ke manusia monopluralis. Manusia monopluralis sendiri ini artinya mono artinya satu, plural itu artinya banyak atau majemuk. Nah, plural ini diartikan sebagai sifat-sifat dari masyarakat Indonesia yang beragam. Jadi dari monopluralis itu bisa kita simpulkan sebagai makhluk yang memiliki banyak unsur dan kodrat, namun akan tetap menjadi satu kesatuan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada sila persatuan. Sila persatuan ini berkaitan dengan semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Nah, kemudian itu yang keempat ada sila kerakyatan. Nah, sila kerakyatan ini lebih berprinsip pada musyawarah yang diambil dalam setiap keputusan-keputusan atau kebijakan. Nah, kebijakan yang diambil itu diharapkan dari hasil musyawarah yang atas kesepakatan bersama, tidak hanya mementingkan satu pihak tapi juga memperhatikan pihak minoritas. Kemudian yang kelima itu ada keadilan. Sila keadilan ini terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama ada aspek distributif, legislatif, dan komunikatif. Nah, yang pertama itu distributif itu lebih kepada sifat membagi dari negara kepada warga negara. Yang kedua itu ada sifat
aspek legal, yaitu kewajiban warga negara kepada negara itu sendiri. Kemudian aspek komutatif, itu ada keadilan antar sesama warga negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi. Urgensi pada Pancasila sebagai sistem filsafat ini yang pertama itu dapat memulihkan harga diri. Nah, dapat memulihkan harga diri. Harga diri yang dimaksud adalah harga diri sebagai bangsa yang merdeka dalam politik dan gagasan-gagasan yang akan membuat kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada membangun alam pemikiran. Nah, pemikiran yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang berasal dari nilai-nilai dan budaya sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada termasuk dengan ideologi dunia. Kemudian ada menjadi dasar pijakan. Nah, menjadi dasar pijakan ini maksudnya menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan ke depannya. Tantangan yang dimaksud di sini adalah tantangan globalisasi yang akan melunturkan semangat dari kebangsaan dan semangat persatuan dari masyarakat Indonesia. Kemudian ada urgensi way of life dan way of thinking. Nah, way of life sendiri itu artinya adalah pandangan hidup atau cara hidup, dan way of thinking adalah cara berpikir. Nah, hubungan antara kedua ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan antara tindakan dan pemikiran. Jadi bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih.